IHSG anjlok, nilai tukar rupiah yang semakin turun, banyaknya PHK, ditambah lagi tarif resiprokal dari Trump. Ini kan menambah beban pemerintah kan, dan harus segera diantisipasi. Cara yang paling bagus sebetulnya adalah merespons secara cepat. Hanya sayangnya yang dilakukan kan lebih banyak penyangkalan-penyangkalan. Selalu dikatakan bahwa rupiah itu tidak mencerminkan skala ekonomi yang lebih luas. Betul. Tetapi kan kita harus ingat sejarah bahwa rupiah pernah membuat ekonomi kita ambruk kan. Mendung gelap yang memayungi perekonomian kita ini bakal berlangsung lama atau hanya sesaat atau bahkan nanti akan semakin gelap. Ya tentu saja kita berharap ekonomi kita kembali terang. Cuman kalau kita lihat indikasi-indikasi ya kok sulit. Jadi lebih baik kita menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi krisis daripada kita menganggap tidak akan terjadi apa-apa. Dan yang paling penting juga menurut saya harus ada empati lah di kalangan pemerintah itu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas, ya. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Ya. Lahir batin dulu dong. Lahir batin dulu. Jadi baru ketemu kita setelah libur panjang. Masih suasana Idul Fitri lah ya. Masih sama. Masih suasana Idul Fitri. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk para penonton Ordal. Banyak salah kita ini. Banyak salah. Banyak yang kita omongin. Mas Abdul Qahar. Alhamdulillah sehat nih, habis mudik. Iya dong. Habis bagi-bagi angpau kan. Habis bagi-bagi angpau. Kita ini dulu ikut merasakan bagaimana kegembiraan Lebaran lah. Kan Idul Fitri itu kan hari raya. Betul. Jadi kita rayakan hari raya itu bersama keluarga, ya di tengah beban yang sangat berat. Kebanyakan kita kan sekarang menghadapi situasi yang tidak menentu. Ya, tapi kalau kita berbagi kan jadinya beban itu sejenak, walaupun sejenak seperti kayak balsem gitu kan. Kan rasa-rasa pening menjadi hilang. Menjadi hilang lah sementara. Tapi ini kita dapat hadiah yang cukup bagus lah. Iya. Ini tim U17 ya. Iya. Lolos Piala Dunia. Tidak melalui jalur tuan rumah. Iya, betul. Ini mencetak sejarah ya. Mencetak sejarah. Haryanto. Produk lokal. Produk lokal hanya satu ya kalau tidak salah ya. Iya, karena U17 ya. Junior kan kita masih selalu biasanya lebih bagus, unggul, lebih bagus. Tolak ukurnya memang kalau junior memang agak berat, beda. Kan kalau junior itu klub mana itu yang Cina saja pernah jadi juara dunia itu kalau nggak salah itu Piala Dunia junior. Ini hadiah Lebaran, tapi ada juga nih beban tambahan di Lebaran ini. Hadiah dari Paman Sam. Hadiah dari Paman Sam memberikan tarif resiprokal 32%. Betul, untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya meskipun lebih rendah daripada untuk Cina, tapi ini sudah bikin ngap-ngapan. Lebih rendah juga dari Vietnam ya. Vietnam itu 40 sekian persen lebih itu. Tapi saya pikir ini juga dampaknya akan besar ya. Karena begini kan, belakangan ini kan ekonomi kita sedang mendung. Saya tidak tahu nanti istilahnya Mas Kohan mendungnya gelap atau masih mendung-mendung biasa. Karena kan gini, IHSG anjlok. Ini nggak tahu, ini kan baru dibuka nih. Dibuka hari ini. Mudah-mudahan baguslah. Ya untuk mengatasi badai sudah ada tuh perubahan peraturan. Terus kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar kemarin mencetak rekor terendah. Ya di luar negeri ya. Karena di dalam negeri kan belum dibuka. Betul. 17.200 gitu. Kemudian kemarin waktu momentum Lebaran itu pemudik menurun. Menurut data dari Kementerian Perhubungan menurun sekitar 24%. 47 jutaan ya. Iya, betul. Dari jika dibandingkan dari tahun 2024. Pergerakan pergerakan. Dari 192 juta menjadi 147 juta sekian gitu. Uang yang beredar juga berkurang. Betul. Ya, secara otomatis itu kan karena pemudiknya juga berkurang kan. Ya, mobilitasnya berkurang. Nah,
tanda-tanda apa ini, Mas Kohar? Ya, itu sebetulnya sudah diberikan warning sejak beberapa bulan yang lalu tentang awan gelap ekonomi Indonesia. Di beberapa sesi kan di kita juga sudah pernah kita bahas itu awan gelap ekonomi Indonesia. Sudah banyak sekali daya beli yang mengingatkan bahwa daya beli kita itu merosot loh. Tetapi kan terjadi penyangkalan terus-menerus bahwa daya beli kita masih kuat, kita masih hebat dan seterusnya. Tapi di luar dugaan kan kemudian angka PHK tiba-tiba melonjak. Kalau menurut data Kementerian Tenaga Kerja sepanjang Januari Februari ada 18.000 lebih PHK. Tapi kalau data dari Federasi Buruh Serikat Pekerja itu udah 40.000 lebih, bahkan 60.000. Kalau mungkin ditambah dengan minggu-minggu awal bulan Maret. Artinya ada data yang berbeda. Katakanlah kita ambil data yang moderat di tengah lah, di angka 25 ribuan lah. Itu juga sudah sesuatu yang luar biasa. Karena untuk meng-create tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja itu butuh effort yang luar biasa. Makanya begitu ada berbagai macam dampak yang muncul, ya tentu cara yang paling bagus sebetulnya adalah merespon secara cepat. Hanya sayangnya ketimbang merespon secara cepat, yang dilakukan kan lebih banyak penyangkalan-penyangkalan. Nah, ketika ada PHK disangkal, ketika ada IHSG yang mulai merosot, kemudian rupiah yang juga merosot, selalu dikatakan IHSG itu tidak terlalu penting katanya begitu, bahwa rupiah itu tidak mencerminkan skala ekonomi yang lebih luas. Betul. Tetapi kan kita harus ingat sejarah bahwa rupiah pernah membuat ekonomi kita ambruk kan. Memang tidak kolaps, tidak kiamat. Tetapi kan memulai lagi dari bawah itu kan sesuatu yang berat sekali. Sesuatu yang sangat-sangat berat. Kita yang mestinya katanya sudah bisa menjadi negara maju secara ekonomi, keluar dari middle income trap, dari jebakan pendapatan negara berpendapatan menengah, akhirnya nggak kunjung menjadi negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah. Karena kan untuk keluar dari negara berpendapatan menengah itu income per kapita rata-rata harus 14.000 kan. 14.000 dolar per tahun. Sementara kita kan di angka 6.000, 5.000, 6.000. Untuk mencapai itu kan berarti berapa yang harus dikejar tuh pertumbuhan ekonominya? Masih sangat jauh. Pertumbuhan PDB kita masih harus dibuat rata-rata 7-8%. Nah itu boro-boro itu 7-8%. Ini gara-gara Trump, kebijakan Trump ini bisa ambles. Jangankan kok 7-6%, 5% saja banyak yang pesimistis ini akan bisa tercapai. Nah, beberapa sektor kan terlihat tuh. Betul bahwa seperti kata sejumlah pihak ya, termasuk Pak JK, ini kok seolah-olah kita mau kiamat. Enggak, itu enggak terlalu membuat kita kiamat. Ya, tidak kiamat ya, jangan panik iya. Tapi kalau meremehkan ya janganlah. Ya, betul. Kenapa? Karena faktanya sektor-sektor yang kita ekspor di Amerika itu sektor-sektor padat karya. Ya. Tekstil, pakaian, alas kaki, suku elektronik, cadang, itu barang-barang elektronik, otomotif juga. Suku cadang otomotif. Itu kan semua industri-industri yang mempekerjakan banyak sekali orang. Mebel. Nah, kalau ini semua kemudian dikenai tarif mahal, lebih mahal dari yang tadinya misalnya masuk ke sana hanya 10%, ditambah 32%, sekarang menjadi 42%, harganya kan berarti di sana semakin mahal. Karena harga semakin mahal kan tidak kompetitif. Kalau tidak kompetitif kan utilisasi atau tingkat lakunya barang itu kan kemudian kecil. Ya tekstil nggak laku, pakaian nggak laku, alas kaki juga semakin nggak laku, mebel juga semakin nggak laku, elektronik suku cadang juga tidak kompetitif lagi. Jadi dengan banyak hal yang tidak laku itu, laku pun misalnya hanya bisa turun sampai katakanlah misalnya 40%, itu sudah bencana. Ya kalau kemudian
barang yang dijual ke pasar hanya laku 40%, yang 60% mengonggok di gudang, ya akhirnya apa yang terjadi berikutnya? PHK. Yeah. Pasti pengurangan tenaga kerja, mesin-mesin dihentikan sementara. Nah, ketika PHK merajalela, ya pasti ekonomi kita akan semakin anjlok. Awan ekonomi kita akan semakin gelap. Mendung semakin gelap. Mendung semakin gelap itu. Peteng dedet. Lampu mati. Itu semua gambaran, bukan menakut-nakuti, bukan. Tetapi ini gambaran realistis ya. Jadi karena jumlah ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu rata-rata per bulan 2,4 miliar dolar. 2,4 miliar dolar. Nah, itu kalau dirupiahkan berapa tuh dengan 16.000 katakanlah, 16.500 ya, hitunglah sendiri lah gitu kan. Setidaknya 10% dari total seluruh ekspor ya, kita ke 10% dari total ekspor kita itu ke Amerika. Dan sektor-sektor yang tadi kita katakan itu padat karya. Kedua, ekspor ke Amerika itu mendatangkan surplus. Nilainya bisa sampai 18 miliar dolar. Ada yang menulis 14 sampai 16 ya. Tetapi ada yang menghitung ternyata 18 miliar. Menurut Amerika itu 18 miliar dolar. Itulah kenapa kemudian Amerika memberlakukan tarif timbal balik yang lebih tinggi, karena ya mereka tekor gitu. Dagang dengan Indonesia kok kami yang defisit terus. Lalu ada skema kemungkinan setelah ini kita harus mengucapkan ahlan wa sahlan itu. Selamat datang pada barang-barang impor dari Amerika. Kenapa? Karena ya itu menjadi syarat untuk menekan supaya defisitnya Amerika tidak terlalu besar, sehingga Amerika mau menurunkan tarifnya. Untuk kita negosiasinya, sepertinya arahnya ke sana. Apa itu yang akan kita impor dari Amerika? Gandum. Ya, kedelai. Nah, sebentar lagi akan banyak roti-roti. Kedelai, kemudian minyak. Gitu. Dan itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Iya, dan harganya nanti akan bisa jauh lebih tinggi kan? Iya, bisa. Atau bisa kita tarifnya tergantung. Kalau tarifnya kemudian kita turunkan di yang masuk ke Indonesia, ya itu akan turun. Minuman keras itu juga ngambil dari Amerika banyak. Nanti akan mabuk-mabukan terus itu tiap malam itu nanti. Nah, bayangkan dengan kondisi seperti itu, maka akan ada sejumlah kesulitan. Jadi memang iya, kita nggak usah panik katanya, kata pemerintah kan, nggak usah panik. Iya, tidak panik, tapi Anda jangan meremehkan. Ya, dan harus segera diantisipasi. Betul. Karena begini, ya beban-beban kita saat ini, ya tadi misalnya IHSG anjlok. Ya. Nilai tukar rupiah yang semakin turun gitu kan, terus banyaknya PHK, ditambah lagi persoalan baru dengan pemberlakuan tarif 32%, tarif resiprokal dari Trump. Ini kan menambah beban pemerintah kan, dan harus segera diantisipasi. Karena seperti yang dijelaskan oleh Mas Kohar, ujungnya kan bisa jadi terjadi PHK besar-besaran. Karena apa? Karena barang-barang yang kita ekspor ke Amerika itu adalah barang-barang industri manufaktur gitu, yang padat karya gitu. Nah, mengapa pemerintah ini kok tidak segera kan mengantisipasi? Karena begini, Vietnam langsung telepon Presiden Trump kan. Nah, dulu waktu Presiden Prabowo Subianto dipastikan menjadi pemenang Pilpres, kan kalau tidak salah telepon Trump. Dan Trump bilang, you can call me every time. Kan kalau tidak salah begitu kan. Kenapa itu tidak dilakukan? Ya, kita itu pemerintah lah. Kita kok sepertinya terbiasa menghadapi setiap ancaman krisis itu dengan cara yang tidak baik ya. Kalau kita ingat waktu COVID misalnya, waktu itu kan reaksi pemerintah kan begitu konyol kan. Kata Menteri Perhubungan waktu itu Pak Basuki, dia bilang COVID tidak mungkin masuk Indonesia karena kita terbiasa makan nasi kucing. Waktu itu Pak Luhut bilang COVID tidak akan masuk ke Indonesia karena suhu negara kita itu panas. Kemudian juga ada yang bilang COVID tidak masuk ke Indonesia karena doa para ulama. Jadi seakan-akan
menghadapi sebuah masalah yang sangat serius itu dengan sikap-sikap yang tidak serius, justru meremehkan. Dan apa jadinya ketika COVID waktu itu? Begitu COVID sudah ada di Indonesia, babak belur kita kan. Penyebarannya begitu masif, kita juga habis-habisan untuk menangkalnya, akhirnya begitu banyak yang meninggal. Jadi ya semestinya hal-hal seperti itu dia lagi terulang dalam setiap menghadapi ancaman-ancaman yang krisis, termasuk sekarang kan. Ini kan ancaman yang cukup luar biasa yang dari Trump itu. Meskipun Trump itu menurut saya sebagai seorang presiden, ya dia bagus bagi negaranya. Karena ingin memproteksi negaranya. Karena dia merasa selama ini diperlakukan tidak adil oleh negara-negara lain. Semestinya seperti itulah yang diambil oleh sebuah pemimpin sebuah negara. Dan kalau kita lihat sekarang kan reaksinya juga terkesannya kan terlambat, bahwa indikasi akan adanya penaikan tarif yang dilakukan Amerika itu kan sebenarnya sudah ada sejak jauh-jauh hari ketika Trump memenangi Pilpres kan. Waktu itu kan sudah memberikan sinyal-sinyal, meskipun saat itu kan sinyalnya kan lebih diarahkan ke Cina dan negara-negara yang Kanada, Meksiko. Tapi kan kalau kita lihat sekarang, coba reaksi yang dilakukan pemerintah kan kalah cepat dibandingkan masa itu di mana Vietnam, meskipun kabar terakhir katanya ditolak juga. Tapi belum Trump yang ngomong. Ya, yang masih ngomong baru ahli ekonomi. Tapi apapun kan ya Vietnam bergerak cepat gitu loh. Ketika menghadapi ancaman-ancaman seperti ini. Kalau kita kan enggak, kita katanya masih akan mengirim orang untuk melakukan negosiasi. Kemarin sudah bilang menyiapkan 3 langkah strategis. Dan menurut saya itu 3 langkah. Salah satunya menurut saya kok juga agak aneh. Kan mengandalkan makan bergizi gratis katanya. Bukan akan. Itu kemarin kan ada statement dari pejabat kita yang aneh juga, yang mengatakan bahwa sebetulnya siapa bilang Pak pemerintah tidak siap, Pak Prabowo itu sudah jauh-jauh hari mengantisipasi ini dengan 3 hal. Hilirisasi nikel, kemudian makan bergizi gratis, dan satunya apa lupa saya. Itu pasar baru. Mencari pasar baru. Tapi kan itu bukan sesuatu yang baru itu. Jadi ya antisipasinya tuh seperti justru menimbulkan keanehan-keanehan, dan di masyarakat akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya siap nggak sih pemerintah untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Kalau tidak siap, ya yang jadi korban pasti akan rakyat. Bagaimana kita mengandalkan makan bergizi gratis untuk menghadapi perang tarif yang dilakukan Trump? Orang yang dilakukan Trump itu kan mengancam, tadi Mas Kuar udah dijelaskan, mengancam industri-industri padat karya. Kok solusinya dengan makan bergizi gratis? Bahkan Pak JK pun juga bingung kan. Kenapa makan bergizi gratis yang akan diandalkan untuk menghadapi penaikan tarif yang dilakukan oleh Trump ini. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo ini tidak sekedar lagi omon-omon lah ya. Harus bergerak lebih cepat, harus bergerak lebih sigap. Bolehlah kalau umpamanya semakin meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain non Amerika untuk menghadapi Amerika. Tapi harus segera dilakukan. Tanya sekarang untuk kemarin yang ke Kuala Lumpur itu. Kemarin. Kemarin kan untuk Datuk Anwar Ibrahim. Iya, itu kan katanya untuk salah satunya untuk merumuskan strategi kan. Ya itu yang kita tunggu, mudah-mudahan tidak sekedar bicara, tetapi ada langkah konkret, karena ancaman yang dihadapi masyarakat ini sungguh nyata dengan penaikan tarif yang dilakukan oleh Trump ini. Mas Iwar, apa langkah yang paling realistis yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo? Sebetulnya itu negosiasi. Pertama, itu lakukan negosiasi yang baik, pendekatan yang baik, meskipun Trump ini kan juga sangat susah. Tetapi setidak-tidaknya begini, kita punya alat negosiasi yang efektif. Tapi ya bagaimana kita punya alat negosiasi efektif? Wong duta besar kita di Amerika saja lowong. Kosong. Ada pelaksana tugas. Iya. Kan sejak Pak Ruslani jadi menteri, Ruslan Ruslani 2 tahun yang lalu, Juli 2023, kita nggak punya duta besar yang definitif di Amerika. Seolah-olah menganggap Amerika itu negara kecil. Seolah-olah itu bukan sesuatu yang penting, padahal kan
apapun judulnya tuh Amerika itu masih menjadi negara nomor 1 loh dalam hal ekonomi di dunia. Baru kemudian Cina di bawahnya. Nah kita dengan Amerika itu surplus perdagangannya. Surplusnya itu rata-rata tadi saya katakan 18 miliar dolar dari nilai perdagangan itu. Kita hanya mengimpor sedikit, sementara kita mengekspor banyak, itu kan jadinya surplus 18 miliar. Sementara kalau kita dengan Tiongkok, kita itu malah defisit. Defisitnya 14, sekian miliar dolar. Jadi surplusnya dari Amerika, kita buat nambal defisitnya yang dengan Tiongkok itu. Dengan Tiongkok, dengan India, itu kita defisit malahan dagangnya. Karena itu sebetulnya salah besar kalau kita meremehkan hubungan dengan Amerika, karena ada kepentingan besar yang mestinya dilindungi di segenap tumpah darah Indonesia. Apa itu? Kepentingan ya tadi itu, ekspor pakaian, ekspor alas kaki, ekspor mebel, kemudian ekspor elektronik, dan beberapa suku cadang. Itu adalah bentuk-bentuk perlindungan. Dengan melindungi mereka, melakukan negosiasi yang sangat efektif, maka Indonesia mestinya ya bisa lah. Ya, kalaupun dikenakan tarif ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Kenakanlah seperti katakanlah misalnya dengan Singapura. Nah, kalau Vietnam, ya mereka digebuk Amerika karena tingkat surplus perdagangannya luar biasa. Vietnam itu dagang dengan Amerika, bagi Vietnam surplusnya 123 miliar US dollar. Sementara kita kan surplusnya 18 miliar dolar. Nah, mengapa Vietnam itu bisa surplus? Karena Vietnam itu menerima berkah dari perang dagang Cina-Amerika. Jadi Cina itu karena dikenain hambatan tarif ke Amerika dengan tarif yang sangat tinggi, maka dia belokkan itu ke Vietnam. Nah, barang-barang produksi Cina itu ditaruh di Vietnam, dikemas ulang, kasih stempel made in Vietnam, dikirim ke Amerika, sehingga tarifnya bisa rendah. Nah, apapun judulnya itu kan yang penting kan Vietnam sempat menikmati lah, itu sempat menikmati, dan sekarang sudah tahu ini kabinetnya Trump ini sudah tahu cara kerja Vietnam itu, maka mereka menyebutnya sebagai koloni Cina, koloninya Tiongkok Vietnam. Itulah kenapa kemudian Vietnam kok digebuknya tinggi sekali. Nah, negara-negara yang dekat dengan Cina seperti kayak Kamboja, Laos itu kan juga dikenakan tarif tinggi karena mereka memang sangat dekat dengan Cina. Nah, Indonesia boleh jadi ya, meskipun katanya kan faktor utamanya kita kena 32% itu kan karena surplus kita juga besar dengan Amerika. Tapi kan dibandingkan dengan Vietnam kan, Vietnam surplusnya 123 miliar, kita cuma 18 miliar. Artinya mestinya kan nggak ada apa-apanya kita. Nah, ada dugaan, ada sebuah analisis lah, dugaan bahwa ini sebetulnya juga kita ini dipandang terlalu dekat dengan Cina. Terlalu dekat dengan Tiongkok, sehingga kita dihantam pula oleh Amerika Serikat. Dan apa akibatnya? Hari ini, jam 9 tadi, ketika bursa dibuka, baru 1 menit atau 2 menit langsung ditutup sementara, karena ambles 9%. Kan syaratnya sudah diubah nih dari 7% menjadi 8%. Mungkin di atas. Nah, sekarang 9%. Nanti akan di-halt, terus setelah itu muncul lagi, kalau turun lagi di-halt lagi, kalau sampai 20% baru kemudian disuspend. Berhenti. Nah, ini kan berarti sinyal buruk ini. 9% ini kan sinyal buruk. Ini baru dibuka setelah Lebaran. Hari ini dibuka, baru 1 menit dibuka, langsung turun. Anjlok 9%. Nada-nadanya sudah kelihatan. Di tengah indeks-indeks di kawasan lagi rebound. Lagi menghijau. Ya, kita belum tahu nanti penutupan siang, penutupan malam, atau ketika ini tayang, ketika acara kita tayang mungkin sudah berbeda. Tetapi setidak-tidaknya di pembukaan pertama, di hari Selasa, tanggal 8 April. Baru berapa menit itu? 1 menit, 2 menit. Baru 1 menit. Langsung di 1 menit. 1 menit langsung dihentikan. Karena terjunnya terlalu dalam, 9%. Katakanlah, ya menganggap misalnya pasar saham itu kan
nggak ngerti. Orang kan taunya pasar turi, pasar Senen. Pasar Senen. Bukan, pasar misalnya pasar Kramat Jati, Kramat pasar induk, pasar apa. Mereka nggak tahu pasar saham itu. Itu hanya elit saja. Tetapi kan itu bisa mempengaruhi ekonomi kita. Betul. Nah, itu dari sisi saham. Belum lagi pengaruh yang langsung yang saya katakan tadi, seperti kayak PHK, potensi PHK, yang sudah menyampaikan minta agar negara serius memikirkan ini. Salah satu diantaranya adalah asosiasi mebel. Asosiasi mebel di Jawa Tengah, di Jepara, di beberapa tempat lah yang produksi mebel. Itu sekarang udah langsung berteriak nih. Mungkin hanya kalau sampai 9 April ini tenggatnya kan besok nih. Kalau sampai besok ini ternyata misalnya Trump tidak menyetujui proposal kita, ya sudah. Siap-siap ekspor ke Amerika, mebel kita menjadi tidak kompetitif. Mungkin orang Amerika yang biasanya membeli dengan harga 100 dengan tambahan 32% kan berarti dia harus beli dengan 132. Tambahannya gitu, 32 itu kan sesuatu banget. Nah, mereka mungkin, wah ya sudahlah, bikin mebel yang mereka sendiri saja dengan produksi $75 juga udah selesai, katakanlah begitu. Artinya kan dia bisa menghemat sampai 50-an gitu. Jadi dengan model-model pendekatan seperti itu, kita tidak akan semakin kompetitif. Maka barang-barang yang kita ekspor semakin berkurang ke Amerika. Kalau sampai kita tidak menemukan pasar baru, karena mencari pasar baru itu bukan perkara yang membalikkan telapak tangan loh. Itu kan sesuatu yang susah. Ada pembeli tradisional kan di Amerika itu. Pakaian Indonesia itu kan di Amerika sangat digemari. Selain juga ada yang dari Bangladesh dan seterusnya. Tetapi kalau sampai kemudian ini tidak secara cepat diatasi, maka akan muncul lagi badai PHK jilid 2. Akan muncul lagi awan gelap ekonomi yang lain. Rupiah kita akan semakin anjlok. Kalau bayangkan kalau rupiah anjlok, maka kita harus membayar utang yang berdenominasi dolar lebih tinggi. Kita harus membayar barang-barang impor, susu yang dari impor, yang tadinya misalnya harganya katakanlah kalau dikonversi katakanlah misalnya $3, misalnya tadinya 45.000 kan $3 kan? Nah sekarang misalnya nggak naik tetap $3, ya $3 45.000 menjadi 17.000 kali 3 berapa? Jadi 51.000. Naik hanya dalam kurun waktu 1 minggu, 2 minggu itu kan itu luar biasa dampaknya. Nah, semakin menekan. Jadi kalau kita lihat situasi saat ini, sebetulnya kita tidak happy dengan situasi yang terjadi. Wong kita melihat bahwa pergerakan di bulan Lebaran saja sudah langsung anjlok sebegitu besar. Justru itu realitas nyata yang kita hadapi kan. Gitu, di saat momentum Lebaran itu yang biasanya perputaran uang semakin tinggi. Uang yang dibelanjakan juga semakin banyak, mudik seharusnya bertambah banyak gitu, tetapi kan faktanya malah justru menurun kan. Nah ini saya mau tanya, kalau Mas Kohar kan mudik nih, kalau Mas Jaka kan tidak mudik, tidak mudik apa pertimbangannya? Karena memang ada pertimbangan. Ya maaf nih untuk mengirit. Takut disuruh traktir. Atau memang ada pertimbangan karena memang keluarga memang sudah tidak ada di kampung halaman. Tapi yang pasti kalau saya memang tidak mudik karena memang ngirit. Iya, yang pertama tentu saja karena orang tua sudah tidak ada di kampung halaman. Yang kedua kalau kita mudik itu kan tidak butuh uang yang sangat besar, tidak kecil. Sementara situasi juga masih seperti ini, kita harus betul-betul cermat kan dalam berhitung kan, karena kita juga mesti mengantisipasi ke depannya ini akan seperti apa. Karena kalau kita lihat indikasi-indikasi yang sudah ada kan, kok kita khawatirkan ekonomi ke depan kan akan berat. Dan ketika ekonomi ke depan akan berat, ya beban hidup kita akan berat. Kalau kita tidak betul-betul cerdas dalam memanage keuangan, ya kita khawatir kita akan menjadi korban dari kegelapan itu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang tidak boleh diremehkan sama sekali oleh pemerintah. Harus ada
solusi yang tepat. Sebenarnya menarik juga apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini, bahwa kita tuh sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk menampung atau memanfaatkan produk dalam negeri kita, karena penduduk kita itu sangat besar, dan itu hanya dilakukan China kan. Mereka meskipun mendapatkan perlawanan luar biasa dari Amerika, ya dia tidak terlalu goyah, karena memang mereka di dalam negeri juga penduduknya sangat banyak, dan dia sudah sangat bolehlah menguasai pasar-pasar dunia. Kalau kita kan enggak, di dalam negeri kita penduduk banyak, sebenarnya kita bisa menjadi limpahan lah, umpamanya tidak bisa diekspor ke Amerika karena tarif terlalu tinggi, bisa dijual di dalam negeri. Tapi persoalannya, kita bisa beli nggak dengan harga yang cukup tidak kompetitif dengan harga yang dihasilkan oleh produsen-produsen kita. Kenapa kita tidak kompetitif? Ya karena biaya produksi mahal. Kenapa biaya produksi mahal? Karena banyak macam yang membuat itu mahal. Termasuk soal regulasi yang masih belum terlalu mendukung bagi industri, belum lagi pungli, belum lagi serangan dari luar negeri karena pemerintah justru membuka keran begitu lebar terhadap impor dari negara lain, termasuk dari China. Tekstil itu kenapa banyak yang bangkrut, akhirnya banyak puluhan ribu tenaga kerjanya di PHK. Salah satunya kan karena peraturan Menteri Perdagangan yang dia membuka keran produk tekstil sehingga kita kalah bersaing, dan itu sudah dikeluhkan jauh-jauh hari oleh para pelaku usaha, dan sampai sekarang ya tidak ada kok. Apakah itu dicabut, apakah itu direvisi, apakah itu ditinjau ulang, sampai sekarang juga tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita bertanya-tanya, sebenarnya pemerintah itu strateginya apa? Kalau dia mau menjadikan populasi kita yang sedemikian besar sebagai tameng katakanlah untuk menghadapi penaikan tarif yang dilakukan Trump, ya pemerintah sih tidak mendukung agar masyarakat kita itu punya kemampuan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Belum lagi pendapatan masyarakat kita juga tidak bagus-bagus amat kan. Jadi sebenarnya perlu langkah yang komprehensif, gesit, sikap, cepat, sehingga persoalan ini tidak akan menimbulkan dampak yang sangat berat bagi rakyat kita. Tetapi kalau masih sampai sekarang seperti ini, kok agak berat kita itu untuk berharap bahwa dampak yang dilakukan akibat yang dilakukan Trump itu akan kecil terhadap kita. Jadi pemerintah harus betul-betul serius. Katanya hari ini ya, ketika kita taping ini ya, katanya Selasa akan diumumkan oleh Presiden. Jam 1 ya. Ya, makanya kita lihat seperti apa. Apakah itu realistis? Apakah itu akan menjadi resep yang mujarab untuk mengobati ancaman dari Trump atau bagaimana? Ya mudah-mudahan sih bagus ya resepnya. Tapi kalau masih saja seperti yang sudah seperti hilirisasi, mencari pasar baru, terus mengoptimalkan konsumsi dalam negeri, ya itu ya masih di awang-awang sih menurut saya. Itu jangka panjang, tidak bisa menjadi resep yang bisa mengobati ancaman ini dalam waktu dekat. Mas Kohar, tadi kan sempat disampaikan tuh Mas Kohar bahwa tidak mudah untuk membuka pasar baru. Yeah. Tapi kira-kira ada nggak celah atau peluang untuk membuka pasar baru di luar negara-negara yang selama ini sudah menjadi pasarnya kita? Ya, ada, terbuka pasar itu. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau meralat tadi itu ada statement saya, defisit dengan Cina saya bilang 14 miliar ya. Yang benar itu 14 jutaan. 10 sampai 14 juta lah dolar. Di 2024 10, sekian juta. Rata-rata di angka situ. Karena memang kecil ya. Volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok, dengan Cina itu kecil. Yang nomor 2 bukan India, tapi yang nomor 2 adalah Singapura tadi. Data saya salah. Dan itu juga juta, nilainya bukan miliar. Artinya kan
perdagangan kita dengan Amerika itu sangat besar. Perdagangan kita dengan Amerika sangat besar, rata-rata 2,4 miliar per bulan, 2,4 miliar dolar per bulan, dan hampir sampai 28 juta lebih, 28 miliar lebih per tahun yang kita ekspor ke sana. Ini kan menunjukkan bahwa Amerika itu memang menjadi pasar tradisional. Nah, untuk dialihkan ke tempat lain, masih ada. Potensi-potensi itu masih ada. Tetapi persoalannya adalah kemampuan kita dalam penetrasi pasar. Itu memang belum banyak menjanjikan. Tadi dikatakan oleh Mas Jaka ada beberapa faktor. Barang kita menjadi tidak kompetitif karena kita ini terlalu banyak ongkos-ongkos siluman yang tidak perlu. Ekonomi biaya tinggi yang tidak perlu. Orang baru mulai buka usaha saja sudah kena macam-macam. Udah ditanya tentang biaya ini, biaya itu. Belum lagi yang 10% misalnya, ada yang harus menyisihkan 5%. Nanti izin ini, bayar ini. Belum waktunya lama. Jadi semakin lama waktu mengalir, ya semakin banyak uang yang harus digerojokkan untuk membereskan izin usaha. Nah, itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan mengapa barang-barang kita tidak kompetitif. Beda dengan beberapa negara yang lain, seperti kayak di Cina itu, ada tangan negara di situ. Kita memang tidak menganut sistem ekonomi yang terkontrol full. Memang sekarang ekonomi yang terkontrol full memang tidak lagi zaman. Tetapi setidak-tidaknya ada tangan-tangan negara yang bisa memberikan ini. Kalau saya kasih insentif, maka ke depan untuk jangka panjang ini akan bagus. Bisa menyerap tenaga kerja banyak, bisa mendatangkan pendapatan devisa yang juga besar. Harus seperti itu cara berpikirnya. Nah, yang kita saksikan hari ini kan bukan seperti itu. Baru juga berdiri, belum produksi, sudah ada yang nanya-nanya ini pajaknya nanti bagaimana. Nah, sudah ditanya, sudah ditagih pajak. Seolah-olah mereka yang sudah langsung siap untuk berproduksi membayar pajak. Nah, jadi dengan model-model pendekatan yang seperti itu, akan sulit rasanya memang bagi kita untuk menembus pasar-pasar baru dengan harga yang lebih kompetitif. Kenapa barang-barang Cina itu bisa murah kan? Karena listriknya juga disubsidi, tempatnya juga sudah diberikan ke tempat-tempat yang mudah. Vietnam juga melakukan hal yang sama, gitu kan? Di sana bahkan ada jaminan bahwa ongkos itu bisa ditekan. Ya pekerja sih so-so aja, pekerja di Vietnam atau di Indonesia ya bayarannya nggak beda-beda jauh. Tetapi yang membuat barang Indonesia menjadi tidak kompetitif kan karena itu. Banyak tarikan, banyak pungutan, banyak hal-hal, bahkan sampai preman pun juga ikut-ikut terus memungut gitu loh. Jadi dengan ekonomi Kepala biaya desa tinggi, ikut memungut. kepala desa ikut memungut, kayak begitu-begitu. Nah, kalau dengan seperti itu tidak bisa dibereskan, model-model seperti itu tidak bisa dibereskan, ya agak sulit bagi kita untuk menembus pasar-pasar di tempat lain yang memang selisih harga itu menjadi perhatian. Misalnya di Afrika. Afrika dengan skala ekonomi yang belum terlalu bagus, dia pasti akan tergiur dengan faktor harga kan gitu. Selain keberadaan barang. Betul bahwa kita memang banyak juga yang masuk ke sana. Komoditas mie instan itu kan juga udah masuk di Afrika. Di Timor Leste, kayak negara-negara seperti itu. Tetapi berapa sih kemampuan mereka untuk menyerap barang dari Indonesia kan kecil. Dibandingkan dengan Amerika yang jumlah penduduknya sangat besar. Yang tingkat konsumsinya juga memang sangat besar. Di Amerika itu kan ekonomi juga, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sektor konsumsi. Nah, dengan cara kita itu memberlakukan model-model sporadis seperti ini, dengan menanggapinya secara sporadis, maka ya agak susah rasanya kita untuk
bisa menangani keadaan ini secara cepat gitu. Seperti kayak membalikkan telapak tangan tadi itu. Harus dirancang betul-betul, terorkestrasi secara sistematis gitu kan. Secara terstruktur, sistematis dan masif gitu. Untuk mencapai penetrasi di luar negeri sehingga barang-barang kita itu bisa laku dan terkompensasi nih. Misalnya katakanlah tekstil misalnya. Kalau tidak di Amerika mana sekarang? Katakanlah misalnya Uni Eropa. Nah, bagaimana cara penetrasi ke sana? Volumenya bagaimana supaya tidak berubah? Kalau misalnya dari tadi misalnya volumenya 70 yang kemudian hilang 30 jadi tinggal 40. Nah, yang 30 ini misalnya kita carikan pasar baru harus terkompensasi. Setidak-tidaknya itu dulu. Sehingga apa? Permintaan tetap, lapangan kerja juga tetap, tidak ada pengurangan, tidak ada PHK. Meskipun ini sangat-sangat berat dan kerja kalau dilihat dari cara pemerintahan merespons, memang banyak yang kemudian menyayangkan terlalu lama, bahkan sampai ada yang mengeluarkan statement-statement pernyataan yang kesannya agak membuat bahwa ini bukan sesuatu yang gawat gitu ya. Karena bahkan ada yang bilang itu kan cuma nanti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi cuma 0,05%, nggak sampai 0,4 seperti negara-negara tetangga. Ya kenapa kita selalu mengambil langkah mendenial seperti itu, membandingkan seperti itu? Ya kalau bisa ya bagaimana caranya supaya tidak terjadi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu, meskipun ini sesuatu yang susah gitu loh. Jadi sekali lagi kita ya mudah-mudahan ini pemerintah melihat ini. Kan sebelum isu ada Donald Trump itu kan sempat ada isu katanya reshuffle nih. Di bulan-bulan April ini kan sempat ada isu reshuffle, beberapa nama yang beredar, misalnya ada Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, ya tim ekonomi lah ya. Kemudian ya Menteri Koperasi, kan disebut-sebut dengan namanya kan, beredar bahwa ini akan di reshuffle itu. Karena sejumlah sebab, misalnya katanya Menteri Keuangan mau diplot jadi Gubernur BI, katanya begitu. Lalu nggak tahu Menko Perekonomian mau diplot di mana, tidak tahu. Tetapi isu-isu seperti itu kan saat ini sementara kan redup dulu tuh. Redup kenapa? Ya karena justru disuruh ngurusi Donald Trump ini. Ini Donald Trump menjadi penyelamat bagi mereka yang terkena isu ya. bagi isu reshuffle. Isu teror kepala babi. Isu teror kepala babi. Ini menjadi penyelamat dari isu-isu itu. Tapi yang paling penting bahwa ini persoalan tidak bisa diremehkan. Iya. Jadi kira-kira Mas, mendung gelap yang memayungi perekonomian kita ini bakal berlangsung lama atau hanya sesaat atau bahkan nanti akan semakin gelap? Ya mudah-mudahan dampaknya tidak akan begitu besar ya. Ya tentu saja kita berharap ekonomi kita kembali terang. Cuman kalau kita lihat indikasi-indikasi ya kok sulit untuk mengatakan bahwa ekonomi kita itu akan kembali seperti semula dalam waktu cepat kan. Jadi lebih baik kita menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi krisis umpamanya daripada kita menganggap tidak akan terjadi apa-apa. Karena kalau kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi ketika nanti betul-betul terjadi ya paling tidak kita sudah punya tameng. Dan yang paling penting yang tadi Mas Kohar bilang ya sebenarnya pemerintah ini harus benar-benar bergerak cepat, bergerak lebih gesit lah. Dan yang paling penting juga menurut saya harus ada empati lah di kalangan pemerintah itu. Pemerintah itu kan tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Bagaimana kita rakyat tidak terluka ketika ada seorang kepala daerah justru melakukan liburan ke Jepang ketika sedang lebaran. Ketika begitu banyak orang tidak bisa mudik karena tidak punya uang. Bagaimana rakyat tidak terluka ketika ada seorang kepala daerah justru memperbolehkan jajarannya menggunakan mobil dinas untuk mudik.
ketika begitu banyak orang tidak bisa pulang ke kampung halaman karena tidak punya ongkos untuk bertemu sanak keluarganya di kampung. Jadi sikap-sikap seperti ini justru menimbulkan antisipasi yang lebih besar di kalangan masyarakat. Antipati lebih besar di kalangan masyarakat. Itu bukan domisili saya. Iya kan, sudah bebannya berat, saking sedihnya. Ditambah hal seperti itu kan semakin berat. Rakyat itu semakin terluka. Rakyat itu tuh butuh ketika sedang menghadapi sebuah krisis, itu butuh kehadiran sebuah negara, butuh kehadiran para aparatur negara, bukan malah seperti ditinggalkan begitu saja. Jadi pertama menurut saya harus ada langkah yang lebih komprehensif, lebih solutif, dan yang paling penting menurut saya dalam situasi seperti itu harus ada empati dari negara. Paling tidak dengan adanya empati, beban yang demikian berat itu mungkin akan terasa lebih ringan. Tetapi kalau tidak ada empati, beban yang sudah berat akan semakin berat. Ya. Betul itu. Jadi kita itu berharap ketika dalam kondisi sangat sulit ini empati dari para pemimpin kan. Ya. Empati dari para pejabat. Saya jadi ingat ini, pepatah Belanda yang sering diberikan untuk Kiai Haji Agus Salim itu. Leiden is leiden. Leiden is leiden. Jadi memimpin itu menderita. Memimpin itu harus siap berkorban, bukan meminta. Bukan menuntut. Jadi menjadi pemimpin itu berkorban. Bukan justru menuntut. Menuntut ini itu, meminta fasilitas ini itu. Jangan pula kok rakyat hanya meminta empati, tetapi sebetulnya yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar empati. Dalam situasi seperti sekarang, itu tugas pemimpin itu adalah memberikan pengorbanannya, sebagaimana dulu para pemimpin kita di awal-awal Republik ini berdiri. Ya mereka siap, bahkan M. Natsir itu jasnya berdiplomasi di dunia dengan jas tambalan, dengan jas yang disulam ini karena memang hanya itu aja jas yang dipunyai. Tetapi mereka toh tetap bisa mengabdikan pada negara. Jadi ketika merdeka kita kas kosong, tapi kita kemudian karena solidaritas, karena bekerja keras bisa dilakukan. Nah, Indonesia bisa mestinya menghadapi situasi seperti apapun, badai bisa. Tetapi kalau responnya nggak cepat, amat disayangkan kalau sesuatu yang sudah kita tata secara bagus, atau katakanlah lumayan bagus, tiba-tiba ambruk. Dan ambruknya itu bukan karena faktor-faktor yang dari luar, bukan karena faktor-faktor ini, tapi karena faktor respons yang terlalu terlambat. Cara merespon yang terlambat dan salah, itu juga akan membuat situasi akan menjadi semakin runyam. Dan ya akhirnya kita semua, saya kira kita perlu berdoa lah, yang sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya agar awan gelap ini segera berakhir dan menjadi terang. Gitu. Iya, jadi itu aja sih. Yang pasti kita semua berharap bahwa awan gelap ini segera menjadi terang. Ya, amin. Tidak sebaliknya, malah menjadi badai besar yang pada akhirnya membuat rakyat semakin menderita. Jangan. Itu dia. Ya. Saya kira cukup ya. Cukup saya kira. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.